Iya, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku, di mana saja Anda berada, Shalom. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Saya rindu mengajak kita bersama-sama dalam virtual ibadah kita boleh membawa hati datang pada Tuhan dengan segenap hati. Izinkan Roh Kudus boleh menjamah hatimu dan hatiku. Malam hari ini mari masuk sama-sama dalam hadirat Tuhan, nikmati hadiratnya, rasakan Tuhan boleh menjamah kita. Setiap kita percaya bahwa di mana ada hadirat Tuhan, di sana ada kekuatan yang baru, di sana ada sukacita yang baru. Sepakat bilang amin. Tundukkan kepala kita bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku, satu hati kita berdoa. Untuk penyertaan Tuhan kami bersyukur, untuk setiap berkat-berkat-Mu yang mencukupkan kami setiap hari, kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini kami datang bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing. Kami berdoa biar jamahan Tuhan boleh melawat setiap kami. Kami rindu dan kami percaya bahwa hadirat Tuhan ada di dalam hati kami, boleh memberkati setiap kami. Kami mempersembahkan ibadah kami malam hari ini, pujian kami, penyembahan kami, selalu yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mintakan semuanya. Yang siap memuji, menyembah Dia, sama-sama katakan, amin. Mari bawa hati sama-sama Bapak Ibu Saudara. Nyanyi sama-sama kami. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu, dan aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Oh, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sama-sama sekali lagi. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Ya, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sama-sama angkat suara. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sama-sama saya katakan, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Oh, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali.
sekali lagi. Bawa hati yang rindu menyembah Dia, Bapak saudaraku. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku untukmu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Angkat suara kita katakan, Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya,
Allah kami, I worship you. Segenap hati kami, segenap kekuatan kami, segenap jiwa kami menyembahmu. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, reason that I sing. You are the reason that I live, reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, hallelujah. Oh, Jesus, you're the reason. Jesus, I worship you. We worship you, God. Hallelujah. Oh, you're the reason that I live. Ya, shalom, salam sejahtera, selamat malam bagi kita sama-sama. Kembali kita bertemu di dalam hadirat Tuhan melalui firman Tuhan yang sama-sama akan kita nikmati. Nah, puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk kita datang sama Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala kasih dan anugerah-Mu, terpuji-pujilah nama-Mu. Kesempatan saat ini Tuhan kami boleh bersama-sama akan belajar akan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada umat-Mu yang boleh mendengarkan Tuhan rekaman ini Tuhan, semua kami boleh diberkati. Berkati hamba-Mu yang tidak melebihi daripada semua saudara-saudara mereka yang mendengar. Tuhan, Engkau Bapa yang memakai. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami berdoa kalau ada kuasa-kuasa kegelapan roh setan iblis yang akan mencuri firman Tuhan, mengganggu konsentrasi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami tolak, kami usir segala kuasanya. Berfirmanlah bagi kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita akan belajar satu firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Surat Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, satu ayat yang sudah kita dengarkan sama-sama merupakan satu karya tulis daripada Rasul Paulus, saudara, kepada jemaat yang ada di Filipi. Ya, kita tahu sama-sama bahwasannya saudaraku, Paulus menulis surat ini bukan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang keadaan yang menyenangkan, mengenakkan, tetapi saudaraku dia mengalami satu penderitaan yang cukup luar biasa karena dia sedang di penjara. Namun saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca surat Filipi dari pasal pertama sampai pasal yang keempat,
Saudaraku yang terkasih, kita akan menemukan ada satu kata yang diulang-ulang di situ, yaitu kata sukacita, ya. Kalau kita periksa dari pasal pertama sampai pasalnya yang keempat, saudara Anda bisa temukan di situ ada 16 kata sukacita. Dan kata lain bahwasanya tema daripada surat Filipi ini adalah sukacita. Namun saya tidak membahas tentang itu, saudaraku. Namun kita kembali ke ayat yang ke-10 di pasalnya yang ketiga. Saudara-saudara, ini satu statement yang luar biasa yang diberikan oleh seorang Paulus. Saya katakan tadi di awal bahwasannya ketika dia menulis surat ini keadaannya tidak baik-baik, saudara. Tetapi keadaan yang demikian tidak membuat dia tetap bersuka cita. Bahkan dia mempunyai satu keinginan yang luar biasa yang akan kita bahas nanti, yang menjadi satu teladan bagi saudara dan saya, bagaimana keadaan kita, saudara, apapun keadaan kita, saudaraku, itu sebenarnya tidak mempengaruhi, saudaraku yang terkasih, untuk kita terus menyembah, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan, saudaraku, ketika tidak punya uang, sukacitanya menjadi berkurang. Ada banyak anak-anak Tuhan, saudara-saudara, ketika saudara kebutuhannya yang lain, saudaraku, tidak tercukupi, maka saudaraku sukacitanya menjadi hilang, gairah hidupnya menjadi hilang. Ya, saudara, ini yang salah, ya. Makanya saudara-saudara kita akan melihat di sini, saudaraku, bagaimana keinginan kita, bagaimana saudaraku kerinduan kita yang benar di hadapan Tuhan, sehingga saudaraku yang terkasih, saudara, kita boleh menyerupakannya, ya, sama seperti Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia biasa, saudara dan saya pasti mempunyai banyak yang disebut dengan keinginan. Ketika mungkin saya bertanya kepada 100 orang, maka saya akan pastikan, ya, bahwa saya akan mendapatkan 100 keinginan dari orang-orang yang saya tanyai. Karena keinginan seseorang, saudaraku, itu berbeda-beda. Tetapi melalui firman Tuhan yang saya akan berikan kepada kita sama-sama, bagaimana keinginan kita itu selaras. Bagaimana keinginan kita itu, saudaraku yang terkasih, sama seperti maunya Tuhan. Sehingga bukan keinginan daging, bukan kemauan kita yang, saudaraku, menghancurkan kita, saudara. Tetapi keinginan kita yang akan, saudara, keinginan Tuhan yang akan, saudaraku, kita lakukan sama-sama. Nah, untuk itu saudara-saudara, ada 3 hal yang saya akan mau bagikan pada saat ini mengenai keinginan seorang Rasul Paulus yang dalam keadaan yang tidak baik. Yang pertama dikatakan di situ di ayat yang 10, coba saudara perhatikan, dikatakan yang pertama apa keinginannya, yaitu yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara-saudara, keinginan Paulus, saudaraku yang terkasih, dalam keterbatasannya, dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan yang payah, yang susah, yang penuh dengan penderitaan, saudaraku yang terkasih, dia menginginkan, yaitu apa, saudaraku, yang pertama, mengenal Dia. Mungkin kita, saudaraku, bertanya-tanya, saudaraku, dalam keadaan yang sedemikian rupa penderitaan, secara logis, secara manusiawi, lumrah dia mengatakan, lepaskan aku dari penderitaan ini. Tolong bantu aku, tolong aku beri makanan, tolong aku berikan uang, tolong aku berikan pakaian dan seterusnya. Dan itu merupakan satu hal yang manusiawi. Tetapi aneh bin ajaib, saudara-saudara yang terkasih, keinginan Paulus yang pertama, walau dalam keadaan yang demikian, adalah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ini hal yang dahsyat dan luar biasa. Dengan kata lain, saudaraku, kita berkata bahwa ketika keadaan Paulus yang sedemikian rupa, penuh dengan penderitaan, saudara-saudaraku terkasih, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Tetapi dengan keadaan yang demikian, penderitaan yang sedemikian rupa, saudaraku, dia justru mau mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, apa maksudnya Tuhan?
bagi hidup saya. Saudara, konteks saudaraku di surat ini, Paulus sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia berganti nama dari Saulus menjadi Paulus. Dan begitu banyak saudaraku pelayan pengembalaan yang dia lakukan, saudaraku. Begitu banyak penderitaan yang dilakukan, dia alami. Tapi saudaraku, dia mengatakan, aku mengenal dia. Keinginan yang pertama yang dilakukan oleh Paulus, mengenal dia. Saudara-saudara, ini yang harus kita lakukan sama-sama. Ini harus kita teladani sama-sama, saudara-saudaraku yang terkasih. Jangan-jangan saudara-saudaraku yang terkasih, kita terlalu kepedean. Ya, Tuhan memang mengenal kita. Saudaraku, Tuhan memang mengenal kita, tetapi apakah kita, saudaraku, mengenal Tuhan? Apakah kita mengenal Tuhan dengan baik? Nah, saudara, tentunya saudara-saudaraku yang terkasih, mengenal Dia, bagaimana caranya? Bagaimana caranya mengenal Tuhan? Ternyata saudara-saudaraku yang terkasih, untuk mengenal Tuhan, kita harus lebih lagi tahu apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Seseorang ketika mengenal seseorang, tentu dia pasti mengetahui apa yang menjadi kesukaannya. Apa yang menjadi saudara kebenciannya, apa yang menjadi kegemarannya. Karena dia mengenal dengan baik, saudara. Mengenal dengan baik. Nah, tentunya saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mau mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan, ya, yaitu caranya adalah kita mau membaca buku cintanya Tuhan. Yaitu apa, saudaraku? Kita baca firman Tuhan. Kita baca Alkitab. Buku yang ditulis oleh kita sebagai suratan cinta Tuhan. Ya, bagi saudara dan saya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ini penting sekali. Bagaimana kita tahu karya Tuhan, pekerjaan Tuhan, perasaan Tuhan. Ya, keinginan Tuhan, kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Bagaimana kita tahu semuanya itu, saudaraku, kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Alkitab berisi tentang, saudaraku terkasih, tindakan pekerjaan Tuhan, kasih Tuhan, maksud Tuhan bagi umatnya, saudaraku. Untuk supaya kita, saudaraku terkasih, terus percaya, mengiring Tuhan, ya, maksud Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Ini penting sekali untuk kita renungkan sama-sama. Ya, saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara tidak akan mengetahui riwayat seseorang, saudaraku, ketika saudara tidak membaca riwayatnya. Iya, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, salah satu ya orang yang paling kejam di dunia ini, ya, saudara, yaitu adalah Adolf Hitler. Saudara, kita tahu sama-sama dia adalah seorang pemimpin Nazi dari Jerman. Saudara tahu, ya, ayahnya ini adalah seorang Jerman, ya, bangsa Jerman, tetapi ibunya ini adalah orang Yahudi, saudara, keturunan Yahudi. Tetapi bapaknya ini, ayahnya ini mempunyai satu temperamen yang cukup, ya, seorang temperamen yang cukup kasar, ya, kepada orang lain, ya, bahkan kepada ibunya Hitler ini, saudara. Jadi setiap hari, hampir setiap hari ibunya ini dipukuli sama bapaknya, saudaraku. Dipukuli sama bapaknya, bahkan sampai di depan mata Hitler kecil saat itu, sampai dia besar melihat kejadian-kejadian yang seperti itu, saudara. Akhirnya apa, saudara terkasih? Saudara, dia mempunyai satu sakit hati, dendam, saudara. Dia menjadi dendam, saudaraku. Ya, saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, Hitler yang besar ini, saudara terkasih, menjadi seorang penguasa, ya, menjadi seorang penguasa yang akhirnya, saudara terkasih, dia membunuh, yaitu orang-orang Yahudi, ya, sekitar 6 juta orang, saudaraku, dengan cara yang simple, tidak menggunakan banyak biaya, dengan cara mereka diracun, ya, memakai racun genosida.
Nah, saudara-saudara terkasih, kita banyak bisa tahu cerita orang karena kita membaca riwayatnya, biografinya. Nah, saudara, Tuhan, saudaraku, semua kisahnya ada dalam Alkitab ini. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, saudara ini yang harus kita kerjakan sama-sama. Ya, mau mengenal Tuhan, mau mengenal Tuhan. Ya, jangan sampai saudara-saudara yang terkasih di Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 dikatakan, ya, jangan sampai Tuhan tidak mengenal. Matius 7 ayat 21 maksud saya. Jangan sampai kita datang sama Tuhan. Ya, aku sudah melakukan mujizat. Aku sudah melakukan menyembuhkan banyak orang. Aku sudah memuji Tuhan. Tetapi katakan aku tidak mengenal engkau. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ya jangan sampai hal itu terjadi. Yang kedua, bagaimana kita mengenal Tuhan? Kita dapat melakukan pujian, penyembahan dan doa. Kita melakukan satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Melakukan sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih. Dengan cara demikian, saudara, kita dapat menikmati Tuhan. Dan Tuhan akan dapat menikmati saudara. Demikian saudara yang terkasih, kita mempunyai satu hubungan yang indah bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, saudara. Tuhan dapat menikmati kita. Tuhan dapat menikmati kita dan kita dapat menikmati Tuhan. Ya, saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita jangankan baca firman, ya baca firman aja di gereja, saudaraku, itu pun kadang ya enggak bawa Alkitab ataupun saudaraku malas, saudaraku yang terkasih. Bagaimana Tuhan bisa menikmati kita? Bagaimana Tuhan bisa menikmati kita, saudaraku? Sementara kita, saudaraku, tidak mau saudara datang kepada Tuhan. Nah, saudara, ini yang dirindukan oleh Rasul Paulus, mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, mengenal Tuhan. Mari kerinduan yang sama, saudaraku dimanapun berada, kita mau mengenal Tuhan. Kita terus mau mengenal Tuhan sampai Tuhan itu nyata. Sampai saudara-saudara yang terkasih, saudara kita mengalami Tuhan secara pribadi. Ya, saya percaya saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mengenal Tuhan, terus dekat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan. Saudara, kita akan terus mengasihi Tuhan. Sebab Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 dikatakan ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menuruti segala perintah-perintahnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, itu yang pertama yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Yang kedua, di situ ada tetap di ayat yang ke-10 dikatakan dan kuasa kebangkitannya. Yang kedua yang menjadi kerinduan dan keinginan Rasul Paulus adalah kuasa kebangkitannya. Sama-sama bilang kuasa kebangkitannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 dikatakan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kita beriman dan kita masih hidup dalam dosa. Saudara-saudara yang terkasih, saudara, kuasa kebangkitan Tuhan ini sungguh dahsyat. Kuasa kebangkitan Tuhan ini bukan isapan jempol, tetapi ini merupakan satu hal yang benar-benar terjadi, bahwasanya Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib, saudaraku, tetapi puji nama Tuhan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dengan kata lain, saudaraku, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka semua apa yang kita kerjakan, iman kita, kesetiaan kita, ibadah kita, apapun persembahan kita, itu nonsen, nol besar. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, puji nama Tuhan, Yesus Kristus Tuhan bangkit pada hari yang ketiga. Walaupun saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang menentang ini cukup banyak sampai hari ini. Mereka tidak percaya, saudara-saudara. Padahal saudara-saudara yang terkasih, dari fakta sejarah, saudaraku, abad yang ketiga, saudara Yosefus, seorang yang bukan mengenal Tuhan. Dia seorang
yaitu politikus atau seperti sekarang anggota DPR dari kerajaan Romawi mengatakan dalam suratnya bahwasanya yang dibangkitkan, yang mati itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Itu abad ketiga, saudara. Saudara yang terkasih, banyak fakta-fakta sejarah mengatakan hal ini benar-benar terjadi. Kalau mereka sana saudaraku percaya kepada Tuhan, mengapa kita tidak percaya? Makanya dari itu saudaraku terkasih, kuasa kebangkitan Tuhan yang sudah dinyatakan bagi saudara dan saya memupuk kita, memacu kita untuk kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Karena saudara-saudaraku terkasih, segala kutuk itu sudah disalibkan, sudah dihancurkan bersama Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Saudara-saudara, ini yang diberitakan Paulus, kuasa kebangkitannya, keinginannya. Ya, jadi bukan isapan jempol, bukan dongeng, bukan cerita khayalan, tetapi ini sungguh-sungguh terjadi, saudaraku terkasih, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus, iya dan amin. Ya, dan kata lain saudaraku, di ayat yang 1 Korintus pasal 15 ayat 17 dikatakan supaya kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Jadi ketika kita sudah mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya atas segala kuasa kebangkitannya Tuhan, maka saudara dan saya, saudara-saudara yang terkasih, tidak lagi hidup di dalam dosa. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mengapa begitu keras Rasul Paulus menuliskan ini, menyatakan ini saudaraku, karena apa? Karena dia tahu bahwa upah dosa itu di dalam maut. Ya, tidak ada lagi pengampunan. Tidak ada lagi pengampunan saudara-saudara yang terkasih. Setelah kita mengenal Tuhan lalu berbuat dosa lagi. Menyangkal Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan. Saudara, ini yang harus kita perhatikan sama-sama. Ya, setelah kita mengenal Tuhan, kita mau terus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita mau terus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya, mengenal kuasa kebangkitannya, yaitu kita tidak mau lagi hidup dalam dosa. Ya, saudara, Tuhan mengasihi orang yang berdosa, tetapi Dia membenci dosa. Saudara. Lewat renungan ini, saudaraku, mari sama-sama kita mau belajar untuk kita terus mau hidup benar kudus di hadapan Tuhan. Karena tanpa iman, seseorang tidak akan berkenan kepada Tuhan. Tanpa kekudusan, seseorang tidak akan bisa, saudaraku, menghampiri Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kuasa kebangkitan Tuhan ini sungguh dan dahsyat. Ya, kalau kita percaya Yesus yang sudah mati, Dia mati dan dibangkitkan. Saat ini juga kita percaya bahwa saat nanti ketika kita dipanggil Tuhan, kita mati dan dibangkitkan oleh Tuhan dan memerintah bersama-sama di awan yang permai. Amin. Yang setuju katakan sama-sama amin. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, apa yang menjadi kerinduan Rasul Paulus? Saudaraku, yang ketiga dikatakan di situ apa? Dan persekutuan dalam penderitaannya. Saya ulangi, dan persekutuan dalam penderitaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, dari ketiga step yang dilakukan atau menjadi keinginan Paulus, saudaraku, ternyata yang ketiga ini makin lama, saudaraku, makin ngeri, saudaraku. Karena kerinduan Paulus, keinginannya adalah persekutuannya dalam penderitaannya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, coba saya buka satu ayat ya. Di dalam 1 Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-29. Dikatakan di situ sebelahnya, Filipi 1 ayat yang ke-29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Wow. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ternyata kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi untuk
menderita untuk Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saudara, memang persekutuan itu merupakan salah satu tugas gereja di samping kita bersaksi dan melayani, saudaraku. Tetapi ada di situ kata dalam penderitaannya, ini yang hal yang tidak mengenakan, yang kalau bisa kita menghindari hal yang seperti ini. Tetapi saya mau katakan saudara-saudaraku terkasih, kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak belajar untuk menderita, saudaraku, dalam persekutuannya, saudaraku, saudara, saya pastikan saudara tidak akan mengenal Dia. Ya, saudara pasti tidak akan mengenal Dia. Ya, saudara, kita rasanya kebanyakan anak-anak Tuhan mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan, beribadah ke gereja kepada Tuhan. Ingin apa, saudaraku? Ingin hanya berkatnya saja, kesembuhannya saja, saudaraku. Ya, senang-senangnya saja, tetapi ketika kita menderita bersama dengan Kristus, saudara, oh nanti dulu Pak, mohon maaf saya belum siap, mohon maaf saya belum kuat untuk mengalami hal yang demikian. Saudara-saudara yang terkasih, saudara, ini harus kita alami sama-sama, cepat atau lambat, siap atau tidak siap, percaya atau tidak percaya. Ketika saudara mau menaruhkan diri kepada Tuhan, maka kita akan mengalami akan hal ini, saudara. Ya, Filipi 1 ayat yang ke-29 tadi itu satu ayat yang cukup kuat bagi kita, saudara. Ya, saudara, mungkin kita tidak mengalami penderitaan ini sekarang. Tetapi saudara yang terkasih, ketika saudara tidak mengalami sekarang, saudara akan mengalami penderitaan yang akan datang. Menurut saudara yang terkasih, pelajaran eskatologi, ya, yaitu tentang akhir zaman, saudaraku. Ya, saudara-saudara, ketika kita diangkat oleh Tuhan, orang yang percaya bersama dengan Tuhan, saudara yang terkasih, saudara, kita akan bersama Tuhan di awan yang permai. Tetapi kenapa semua orang tidak diangkat? Orang-orang yang tidak diangkat, walaupun mereka percaya, mereka akan mengalami penderitaan, yang belum pernah terjadi, saudara-saudara. Ya. Dan kalau mereka, saudara-saudara terkasih, kuat, ya, mereka kuat, saudara-saudara terkasih, maka mereka boleh diselamatkan. Karena pada waktu itu, saudara terkasih, mereka akan mengalami aniaya antikris, saudara. Seperti ketika pada waktu itu, saudaraku, maut sudah dihilangkan. Jadi sebagai salah satu contoh saya katakan, ketika kita ditembak kepala kita pakai pistol beneran, saudaraku, saudara tidak akan mati. Tetapi mempunyai rasa sakit yang sungguh luar biasa. Iya. Saudara-saudara terkasih, karena itu maut sudah dicabut, saudara-saudara. Tetapi orang yang setia akan diselamatkan. Saya berdoa, kita semua merindukan bahwasanya saat rapture, saat pengangkatan itu semua kita sudah diangkat oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tetapi kalau tidak, saudara-saudara terkasih, kita akan mengalami penderitaan ini, saudara. Kita akan mengalami aniaya ini, saudara. Masa tribulasi. Ya, masa tribulasi, saudara terkasih. Saudara akan alami, ya, kalau saudara terkasih tidak mengalami rapture. Nah, kalau kita melihat sekarang, saudara, keadaan sekarang, saudara, cukup banyak saudara terkasih, banyak diskriminasi terjadi. Ya, saudara, kita bangun gereja sulitnya minta ampun. Ya, ini saudara kita mau beribadah, ya, dilarang. Kita mau melakukan kegiatan rohani dilarang, saudara. Berapa banyak kita melihat tayang-tayangan di YouTube, di televisi, saudara. Mereka beribadah mau di rumah saja, ibadah rumah tangga itu dilarang, ngamuk-ngamuk, saudaraku. Ya, saudara-saudaraku, ini merupakan satu bagian dari penderitaan. Saya sekeluarga juga pernah mengalami hal seperti ini. Ya, kami diusir, saudaraku, dari di mana kami tinggal, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Karena kami mempertahankan iman percaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan.
Ini yang disebut dengan penderitaan. Penderitaan di sini bukan saudaraku, saudara saat ini tidak ada beras, ya mau beli beras tidak ada uang, oh enggak saudaraku. Saudara mau pakai pakaian, tapi pakaiannya tidak ada, ya ini penderitaan. Bukan seperti itu saudara. Tetapi penderitaan seperti persekutuan dalam penderitaan artinya kita mengerti bagaimana penderitaan Tuhan untuk kita saudaraku, untuk menebus saudara dan saya dari segala dosa dan kutuk saudara. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ya ini merupakan kerinduan kudus. Ada 3 yang dilakukan oleh Paulus yang menjadi cerminan bagi saudara dan saya. Yang pertama mengenal Dia, saudaraku. Yang kedua kuasa kebangkitannya. Dan yang ketiga dan persekutuan dalam penderitaannya. Saya percaya ketika ketiga hal ini kita lakukan, maka yang terjadi adalah apa? Saudara dan saya akan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Artinya apa saudara terkasih? Saudara sudah diubahkan dan dengan cara pola pikir perspektif kita, ya dengan cara apapun saudaraku sudah diubahkan saudaraku. Bahkan saudara-saudaraku terkasih, ketika saudaraku diangkat oleh Tuhan, maka tubuh kita ini sudah dirubah menjadi tubuh kemuliaan. Saudara-saudaraku terkasih, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dalam kematiannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ya jadi keinginan Paulus ternyata walaupun dia menderita, dia membutuhkan hal-hal yang jasmani, tetapi dia tidak menginginkan itu. Dia justru membutuhkan keinginan-keinginan yang sifatnya rohani. Sifat-sifat yang sifatnya saudara-saudaraku terkasih kudus adanya saudaraku. Ya, karena itu saudara-saudaraku terkasih, mari pada firman Tuhan pada saat ini saudaraku, kita renungkan ini supaya saudara-saudaraku terkasih, kerinduan kita bukan hanya sebatas kerinduan untuk kita hal-hal jasmani saja, tetapi kerinduan kita adalah hal-hal surgawi, hal-hal yang dirindukan Tuhan, sehingga saudara dan saya menjadi serupa dengan kematiannya. Kita menjadi saudara dan saya menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan yang menjadi teladan dan tuntunan hidup kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang saya bagikan bagi kita, menjadi kekuatan berkat bagi saudaraku dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Bapak Surgawi, terima kasih buat firman-Mu ini. Tuhan, hamba-Mu sangat terbatas untuk memberitakan firman-Mu, tapi biarlah Roh Kudus Engkau menjamah, membuat kami mengerti Tuhan akan firman-Mu sehingga materi firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkat kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas kami. Terpuji-pujilah nama-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, kita akan mengakhiri ibadah virtual kita malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Satu kali lagi mari datang sama Tuhan. Tetap andalkan Dia, tetap harapkan Dia sebagai satu-satunya sumber pertolongan, sumber kekuatan, sumber pengharapan kita. Mari datang pada Tuhan. Selalu ku nantikan pertolongan-Mu, kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Mari angkat hati, angkat kedua tangan bersama-sama. Sambil percaya nyanyikan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi.
Haleluya. Saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama saudara-saudaraku terkasih, kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya menyertai memberkatimu mulai saat hari ini esok bahkan sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.